Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Lunga kowe. Aja ganggu aku. Kowe wis mati. Lunga. Kembali pemuda itu berteriak-teriak dengan kerasnya. Posisinya pun masih tetap dengan mata terpejam. Namun tangan dan kakinya masih bergerak memukul dan menendang. Beberapa saat kemudian, pintu kamar pemuda itu terbuka lebar. Bersamaan itu, dua orang parubaya dan seorang perempuan menyerok ke dalam kamar. Bertiga secara bersamaan berusaha membangunkan si pemuda yang terlihat sedang mengigau. Si perempuan bahkan sampai menampar pipi si pemuda beberapa kali. Dek, tangi, kata perempuan itu. Dengan tergagap dan nafas tersengal, pemuda itu pun terbangun. Begitu matanya terbuka, ia pandangi ketiga orang itu bergantian. Lunga kowe, lunga! Kowe wis mati, aja ganggu aku. Mata si pemuda itu melotot sembari telunjuk tangannya terarah pada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya pun dengan sabar mencoba menenangkan, kecuali si perempuan yang mundur selangkah karena takut. Sudah hampir 1 bulan ini, penampakan sosok Suryanti masih terus menghantui warga seisi desa. Pihak berwajib sepertinya juga belum berhasil menguak pembunuhan Suryanti dan Wahyono. Entahlah, apakah memang belum ditemukan bukti yang kuat, ataukah memang belum ada seseorang yang pantas dicurigai sebagai tersangka, atau polisi memang enggan untuk mengusut lebih jauh. Entahlah. Mungkin hukum karmalah nanti yang akan berbicara bahwa hutang darah harus dibayar darah pula. Sebagian penduduk yang ketakutan karena didatangi sosok Suryanti itu sebenarnya juga merasa kasihan. Meskipun takut, tapi tetap saja ada rasa iba, ada rasa melas, mereka ikut nelangsa. Suryanti yang sedari kecil sudah hidup susah, hidup pas-pasan, bicaranya pun susah, harus berpisah dengan saudara kandungnya, harus kehilangan bapaknya. Kini ia bahkan harus kehilangan kebahagiaannya pula. Hanya tinggal menghitung hari waktu pernikahan mereka. Ternyata takdir berkata lain. Malam masih mencekam seperti hari-hari sebelumnya. Sepi seperti tanpa kehidupan. Mungkin bumi pun ikut menangis, tersiram darah yang seharusnya tidak perlu tertumpah. Andai nyamuk, jangkrik, bahkan cicak yang masih terjaga saat itu bisa bicara, pastilah si pembunuh sudah tertangkap jauh-jauh hari. Dalam suasana hening itu, berkelebatlah dua bayangan yang tidak begitu jelas wajahnya. Keduanya berjalan tergesa di antara rimbunnya dedaunan bambu. Di pertengahan jalan, kedua bayangan samar itu telah dihadang oleh seseorang yang juga tidak jelas benar wajahnya. Penerangan yang hanya berupa lampu-lampu redup tidak sanggup menerangi pekatnya kegelapan malam. Ketiganya langsung terlibat dalam perbincangan yang serius. Dari nada percakapan yang terdengar, mereka jelas tidak sedang merencanakan sesuatu. Justru dua orang itu sedang menantang seorang yang menghadang mereka. Perdebatan yang mulanya hanya berupa adu mulut dan sumpah serapah itu makin lama meruncing dengan saling ancam. Asem tenan kowe, wani-wani lapor Pak RT apa polisi, tak pateni kowe. Maju sisan caloro, ben gampang nggonku menclas dasmu. Kata-kata kasar penuh tantangan itu tidak membuat bergidik sedikit pun bagi kedua orang itu. Berdua, mereka saling menoleh, lalu bersamaan seperti memberi isyarat. Dan benar saja,
si penantang itu langsung dikeroyok tanpa ampun. Pukulan dan tendangan mereka layangkan untuk si penantang. Sedangkan si penantang yang mengetahui seberapa kemampuan pengeroyoknya tidak gentar sedikit pun. Meskipun 1 melawan 2, dia bisa menangis pukulan atau tendangan yang mengarah ke muka atau tubuhnya. Bahkan meski terdesak, ia masih bisa membalas. Balasan berupa sebuah boge mentah tidak ayal beberapa kali mendarat telak di wajah kedua pengeroyoknya yang terlihat semakin gusar. Baku hantam itu bahkan sepertinya dimenangkan si penantang, karena kembali sebuah pukulan mendarat telak pada kepala salah seorang dari pengeroyok. Tidak hanya itu, begitu salah satu pengeroyok terjatuh, dengan cepat si penantang mencabut semacam belati, lalu melompat ke arah si pengeroyok yang terjatuh itu. Naas bagi yang terjatuh, belum juga siap pada posisinya, tiba-tiba sebuah belati telah menancap dalam-dalam di dadanya. Bukan sekali 2 kali, namun 4 bahkan 5 kali, dada si pengeroyok yang terjatuh itu berlubang. Melihat temannya roboh, nyali si pengeroyok agak gentar juga. Berdua saja kalah, bagaimana kalau 1 lawan 1? Ia pun bimbang, melawan mati, lari pun mati. Apalagi kini mereka sudah kembali berhadapan 1 lawan 1. Bedanya, kali ini si penantang sudah menggunakan senjata tajam. Belati berlumuran darah di tangan si penantang pun teracung pada si pengeroyok. Mati gue! Si penantang langsung menghujamkan belati ke perut si pengeroyok. Namun dengan sigap, si pengeroyok melompat ke samping kanan. Bukan tanpa alasan, karena di samping kanan itulah ia melihat beberapa bekas potongan bambu. Ia mengambil sepotong, lalu dengan segera menangkis serangan belati yang membabi buta ke arahnya. Merasa potongan bambu bisa mengimbangi lawannya, nyalinya pun segar kembali. Dalam sebuah kesempatan, ia bahkan bisa memukul tangan lawannya. Belati di tangan lawannya pun terlepas dari genggaman. Bersamaan dengan itu, keadaan berbalik, hilanglah nyali si penantang. Kehilangan belati seperti harimau kehilangan taringnya. Melihat gelagat si penantang yang hendak kabur dari arena, dengan cepat potongan bambu itu dihantamkan pada kepala lawannya. Pukulan telak itu sangat tepat pada sasaran. Keras sekali bunyi benturan bambu dan kepala itu. Kali ini si penantang limbung, ia tersungkur. Si pengeroyok pun tanpa belas kasihan lagi segera mengajar kepala itu. Bertubi ia pukulkan potongan bambu itu tanpa belas kasihan sama sekali. Beberapa kali terdengar suara benda bergemertak, berderak pecah. Ia tidak lagi ingat apa yang sedang ia lakukan. Yang penting, ia memenangkan perkelahian itu. Penduduk desa kembali digegerkan dengan penemuan mayat. Kali ini bukan saja 1, namun 2 mayat sekaligus. Seorang petani yang hendak pergi ke sawah yang menemukan kedua mayat itu. Petani itu pun segera berlari kembali ke desa dan melaporkan apa yang ia temukan. Karuan saja, penemuan mayat itu mengundang perhatian warga. Salah seorang dari penduduk desa yang mengambur itu seketika ikut berteriak histeris. Bukan karena ngeri melihat mayat-mayat itu, tapi karena orang itu bisa mengenali salah satu mayat yang terbujur kaku, tidak lain adalah anaknya. Ia gunjang-gunjangkan tubuh anaknya yang bersimbah darah itu. Berbeda dengan satu mayat yang sudah teridentifikasi, mayat kedua dengan isi kepala beramburan itu belum juga dikenali. Wajahnya yang hancur membuat warga desa tidak lagi mengenali. Jangankan mendekat dan mengamati, melihat sekilas kedua bola mata yang terlepas dari lubangnya itu pun sudah merupakan kengerian tersendiri. Setelah sekitar setengah jam kemudian barulah para petugas yang berwajib pun datang. Mereka segera bekerja mengamankan lokasi serta mencari petunjuk yang bisa digunakan untuk mengusut kejadian itu.
2 kantung berisi mayat pun segera mereka bawa pergi. Sementara rerumutan yang terinjak-injak menjadi saksi hilangnya 2 nyawa di sana. Dari kejauhan, terlihat seorang pemuda dengan tangan terborgol diapit beberapa petugas. Mereka juga menuju lokasi penemuan mayat itu. Si pemuda itu tampak tertunduk. Gontai ia berjalan. Pandang mata para penduduk yang mengarah padanya, ia rasakan bagai sayatan silat yang mengiris kulitnya. Santoso? Loh, ikilah Santoso. Jadi, selama iki pelakunya Santoso? Para penduduk yang mengenali pemuda itu tampak kaget dan tidak percaya. Pemuda itu memang Santoso. Sedangkan polisi sendiri belum menetapkan siapapun sebagai tersangka. Namun para penduduk sudah memvonis Santoso sebagai pelakunya. Satu hal yang sangat mencengangkan adalah mayat dengan kepala remuk itu ternyata adalah Catur. Para penduduk jelas tidak percaya. Pemuda baik itu mati dengan cara mengenaskan. Mereka pun langsung meyakini bahwa pemuda sopan itu telah menjadi korban pembunuhan. Pemuda baik itu pasti dirampok, dan Santoso lah pelakunya. Sayangnya, dugaan para penduduk desa itu 100% keliru. Dalam penyelidikan oleh pihak berwajib, Santoso menceritakan dengan gamblang bahwa Catur yang cemburu karena Suryanti akan segera menikah, memiliki niatan jahat untuk memperkosanya. Catur pun mengajak kawanannya. Berempat mereka adalah Catur, Wahyono, Dadung, dan Santoso. Mereka memang punya niatan yang sama, menikmati tubuh Suryanti. Karena dikhawatirkan Bu Wirah bisa menggagalkan rencana mereka, Bu Wirah pun mereka lumpuhkan terlebih dahulu. Syukurlah, Bu Wirah masih bisa terselamatkan. Setelah melumpuhkan Bu Wirah, mereka menduga rencana itu akan dengan mudah mereka lakukan. Dugaan mereka ternyata salah. Suryanti rupanya bukanlah perempuan lemah. Suryanti pun melakukan perlawanan, akibatnya Catur pun kalap. Tanpa pikir panjang, Suryanti pun ia bunuh. Ulah Catur yang membunuh Suryanti sebelum menikmati tubuhnya itulah yang memicu perselisihan di antara mereka. Terungkap pula bahwa bertiga mereka telah memeras Catur, yang mengatakan kalau tidak memberi mereka uang, maka mereka akan melapor Pak RT atau polisi. Perselisihan itulah yang membuat nyawa Wahyono dan Dudung serta Catur sendiri harus menyusul Suryanti. Tidak seberapa lama lagi, Santoso akan menyusul Jana yang sudah terlebih dulu mendekam di bui. Lalu kemana Mas Pon? Mas Pon yang oleh Pak RT sempat dicurigai, ternyata memang pergi ke seberang pulau. Melalui saudaranya, ia mendapat pekerjaan di sana. Bukan melarikan diri seperti dugaan warga. Para penduduk telah terkecoh. Mereka hanya melihat dari tampang luarnya saja. Dan semenjak kematian Catur beserta 3 temannya, arwah Suryanti juga tidak pernah lagi menampakkan diri. Tidak ada lagi sosok gadis berlumuran darah yang berjalan di tengah malam. Tidak ada lagi sosok penampakan Suryanti yang suka mengetuk pintu warga. Tidak ada lagi suara tangis memilukan yang sering terdengar. Semoga arwah Suryanti telah tenang karena si pembunuh telah mendapatkan balasannya.
Dari mula meninggalnya Pak Wirah, hingga kematian Suryanti yang tragis sampai terungkapnya beberapa pembunuhan setelahnya, penduduk desa Wirodadi seakan ditampar. Mereka seakan ditempeleng oleh hati nurani mereka sendiri. Betapa mereka selama ini menganggap keluarga Wirah hanya dengan pandang sebelah mata. Mereka hanya melihat Pak Wirah dan keluarga hanyalah petani miskin. Mereka juga keliru menilai antara catur dan maspon. Mereka melihat sebuah buku hanya dari sampulnya. Suryanti memang telah pergi. Ia benar-benar telah menyusul bapaknya. Baik Bu Wirah sebagai ibu maupun Teguh sebagai calon suami pastilah merasa kehilangan. Ditinggal selama-lamanya oleh orang yang tersayang memang menorehkan sebuah duka. Namun kesedihan tidak boleh terlalu berlarut. Yang masih hidup haruslah tetap berjuang, karena hidup adalah kesempatan untuk mencari bekal. Yakni bekal untuk kehidupan yang abadi. Kematian hanyalah sebuah jalan, sebuah jembatan dari alam dunia menuju alam kubur. Tidak usah risau, karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Risaulah akan bekal yang akan dibawa kelak. Sudah cukupkah? Dua gundukan tanah kuburan itu telah tertaburi berbagai bebungaan. Ada nama Wirah dan Suryanti pada kedua nisan itu. Seorang laki-laki yang berjongkok tampak dengan khusyuk berdoa. Memang ada bulir air mata di sana. Air mata yang tumpah karena rasa kehilangan dan kerinduan yang sangat mendalam. Sesekali ia menyeka bulir air matanya. Agak lama laki-laki itu termenung setelah menyelesaikan doanya. Berkali-kali ia menarik nafas. Semoga kalian mendapatkan tempat terbaik di sana, nggih Pak Suryanti, kata laki-laki itu lirih. Laki-laki itu terperanjat ketika sebuah tangan tiba-tiba berada di pundaknya. Ia pun menoleh lalu berdiri. Ia mengenali Bu Wirah, tapi ia sangat terkejut melihat seorang gadis di depannya. Ia pandangi gadis yang telah meletakkan tangan di pundaknya itu. Ia sangat mengenal wajah itu. Wajah yang selalu menari-nari di pelupuk matanya. Wajah Suryanti. Mas Teguh, saya Sunyahni. Saya adik kandung Mbak Sur. Gadis itu memperkenalkan diri sembari melekatkan kedua tangannya di depan dada. Teguh belum mengucapkan sepatah kata pun. Ada rasa haru, ada rasa rindu, ada rasa entah yang ia tidak bisa menggambarkannya. Tapi jelas, ada rasa bahagia ketika melihat gadis itu. Ada semangat baru yang selama ini nyaris punah. Sunyahni memang bukan Suryanti. Suryanti tetaplah Suryanti yang tidak mungkin terganti. Tapi, apakah Tuhan memang telah mempersiapkan Sunyahni untuk dirinya? Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.